Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu, selamat pagi Bu. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik Bu. Ya, Baik, Ibu. Untuk absennya, Ibu sudah kirimkan linknya di WhatsApp group. Nanti kalian absen ya setelah pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, agar kita tambah semangat dalam belajar, Ibu akan mengajak kalian bernyanyi bersama. Nah, anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ya, baik anak-anak. Setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ini, kita dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita dan rasa cinta tanah air kita terhadap Indonesia. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama dengan mengamati gambar, siswa dapat menyusun cerita secara benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf secara percaya diri. Dan yang ketiga, dengan membandingkan, siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata secara tepat. Hari menjelang sore, sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Nah, di sini kalian lihat gambar Edo dengan Pak Rudi. Di sini Ibu akan mengajak kalian membuat suatu kalimat. Adapun sebelum kita membuat suatu kalimat, kita harus menentukan ide pokoknya. Nah, ide pokok paragraf adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf, di mana ide pokok ini terdapat pada bagian awal dan pada akhir paragraf. Nah, kita lihat pada gambar tersebut. Ibu akan mengajak kalian membuat kalimat. Ibu sudah menentukan ide pokoknya, nanti kalian akan kembangkan kalimat-kalimatnya. Nah, ini gagasan pokok yang sudah Ibu buat. Ada 3 paragraf. Pada paragraf pertama, ide pokoknya, Edo sangat senang memelihara hewan. Nah, siapa yang akan membantu Ibu membuat kalimat pengembangnya agar menjadi satu paragraf? Ada yang bisa? Silakan acungkan tangannya. Ya, silakan Rizka, pada paragraf pertama. Paragraf pertama, Edo sangat senang memelihara hewan. Hewan peliharaan Edo yaitu kelinci. Edo dan keluarganya merawat dan memelihara kelinci dengan baik. Kelinci-kelinci Edo dipelihara di halaman rumahnya. Edo memelihara kelinci sejak kecil. Edo menyukai kelinci karena sangat lucu, lincah, dan berbulu halus. Sudah. Ya, bagus sekali ya Rizka. Tepuk tangan yang lainnya. Nah, pada paragraf kedua ada ide pokok Edo merawat kelinci dengan baik. Siapa yang mau membuat paragrafnya? Itu disambungkan dengan paragraf tadi ya anak-anak agar bisa menjadi sebuah cerita. Ya, silakan Pande. Paragraf 2. Gagasan pokoknya Edo merawat kelinci dengan baik. Setiap hari Edo merawat kelincinya. Edo rutin memberi makan kelincinya. Sepulang sekolah, Edo mencari rumput. Terkadang ia juga membeli wortel kelincinya. Kelinci Edo sangat suka makan rumput dan wortel. Ya, bagus sekali ya Pande. Nah, selanjutnya ada paragraf ketiga yang terakhir. Siapa mau membuat kalimatnya? Ya, silakan Sista. Pada paragraf ketiga, Edo membersihkan kandang kelincinya. Setiap sore, Edo membersihkan kandang kelincinya sehingga kandang yang bersih dapat menjaga kesehatan kelinci. Edo sangat menyayangi hewan peliharaannya. Sudah, Bu. Nah, terima kasih ya, anak-anak. Terima kasih juga untuk Sista. Nah, kalian di sini sudah bisa membuat suatu kalimat dari sebuah ide pokok. Ibu lanjutkan. Di sini Ibu ada cerita atau teks dengan berjudul Gerak Kupu-Kupu. Silakan kalian baca cerita tersebut. Sudah ada di buku siswa kalian pada halaman 53. Ibu akan beri waktu 5 menit untuk membacanya. Nah, anak-anak, jika kalian sudah selesai membacanya, apakah kalian sudah selesai membaca? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Jika sudah, Ibu lanjutkan. Nah, pada teks tersebut, tolong kalian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada bacaan gerak kupu-kupu ini. Nah, pada paragraf pertama, apakah ada yang menemukan ide pokoknya? Ya, silakan Pande.
Untuk paragraf yang pertama, ide pokoknya adalah kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Lah, Bu. Ya, bagus sekali ya. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah sudah setuju dengan jawaban Pande? Ya, jika Setuju, sudah, Ibu. ya jika sudah, Ibu lanjutkan pada paragraf kedua. Ada yang menemukan ide pokok? Ya, silakan, Maka Rulandari. Paragraf kedua, ide pokoknya adalah kupu-kupu termasuk hewan serangga. Ya, betul sekali. Terima kasih, Mekar. Nah, pada paragraf ketiga, ada yang menemukan lagi ide pokok? Ya, silakan dia Utami, ide pokok pada paragraf ketiga. Ide pokok paragraf ketiga yaitu sayap kupu yang indah sebenarnya transparan. Ya, bagus sekali ya. Ya. Nah, yang terakhir, paragraf keempat, ada yang tahu, ada yang menemukan ide pokoknya. Ya, Sista Cahyani, silahkan. Pada paragraf keempat, yaitu kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Ya, anak-anak, terima kasih ya, Sista. Nah, kalian sudah bisa membuat kalimat, kemudian kalian sudah bisa membuat ide pokok. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Ibu. Jika tidak, Ibu lanjutkan ya. Nah, di sini Ibu ada video, tolong kalian simak videonya dengan baik. Kedua hewan berikut. Ular. Ular memiliki tulang belakang. Salah satu ciri hewan vertebrata ialah memiliki tulang belakang. Cacing. Seperti yang kita lihat, hewan satu ini tidak memiliki tulang belakang. Ya, itu adalah video mengenai hewan vertebrata dan avertebrata. Apakah kalian sudah menyimaknya dengan baik, anak-anak? Sudah, Ibu. Ya, jika sudah, di sini Ibu akan membentuk dua kelompok. Yang setiap kelompoknya membuat perbedaan antara hewan vertebrata dengan hewan avertebrata. Ini, misalnya pada perbedaan pertama tulang belakang, nanti kalian buat bagaimana hewan vertebrata pada tulang belakangnya, kemudian bagaimana tulang belakang pada hewan avertebrata. Nah, nanti perwakilan tiap kelompok tolong dipresentasikan, dan Ibu akan beri waktu selama 10 menit. Bagaimana, ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Ibu. Ya, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah berdiskusi dengan kelompoknya? Sudah, Bu. Ya, jika sudah, Ibu minta tolong pada kelompok 1. Coba bagaimana hasil diskusi kalian? Dari hasil diskusi kami, yang pertama tulang belakang. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, susunan saraf pusat. Hewan vertebrata terletak di kepala, hewan avertebrata terletak di perut. Sudah, Bu. Terima kasih ya, Pande. Nah, sekarang Ibu lanjutkan pada kelompok 2. Siapa perwakilannya? Saya, Bu. Ya, silakan, Titus. Dari nomor 1 juga, Bu? Apa gimana, Bu? Lanjutkan saja pada letak otak dan letak rangka. Untuk letak otaknya, hewan vertebrata terlindungi oleh rangka kepala. Untuk hewan avertebrata tidak terlindungi oleh rangka. Terus yang keempat, letak rangka, hewan vertebrata itu rangkanya di dalam, rangka dalam. Terus hewan avertebrata itu rangkanya luar. Ya, benar sekali ya, Titus. Terima kasih. Apakah kalian yang lainnya sudah mengerti? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, Ibu lanjutkan ya. Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian bermain. Nah, linknya sudah Ibu kirimkan pada WhatsApp group. Nanti kalian itu buka linknya, yaitu permainannya tentang puzzle. Nanti puzzle itu kalian satukan akan membuat atau membentuk suatu gambar. Dan gambar yang kalian sudah rangkaikan, tolong kirimkan ke WhatsApp group. Nanti Ibu akan tunjukkan pada share screen ini. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah selesai bermain gamesnya? Apakah seru? Seru, Bu. Sudah, Ibu. Ya, jika sudah, nah Ibu akan tampilkan beberapa yang sudah kalian kirimkan. Nah, di sini kalian ada yang menyusun gambar anjing. Anjing ini termasuk hewan vertebrata atau avertebrata? Vertebrata, Bu. Ya, betul sekali ya. Anjing ini termasuk hewan vertebrata. Nah, berikutnya ada siput. Nah,
Ada yang tahu ini vertebrata atau hewan avertebrata? Vertebrata, Bu. Berata, Bu. Ya, bentar sekali. Ini ikan apa ini anak-anak? Ikan cupang, Ibu. Ikan cupang. Ada yang punya di rumahnya ikan cupang? Dulu tapi, Bu. Sekarang udah mati. Udah mati ya, kasihan ya ikannya. Nah, ikan cupang ini termasuk hewan vertebrata atau avertebrata? Vertebrata, Bu. Ya, pintar sekali ya, Pande. Nah, untuk berikutnya di sini Ibu akan mengajak kalian membuat suatu kerajinan. Kalian dapat membuatnya menggunakan tanah liat ataupun plastisine. Di sini kalian bisa membuat hewan-hewan itu apakah termasuk hewan vertebrata ataupun avertebrata. Nah, kerajinan ini nanti kalian videokan dan hasilnya dikumpulkan pada minggu berikutnya ya, Nana. Baik, Bu. Nah, kita sudah pada penghujung akhir pembelajaran. Apakah kalian bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini? Kita sudah mempelajari tentang ide pokok dan hewan vertebrata dan invertebrata, Ibu. Ya, bagus sekali ya, Mekar. Ya, benar sekali kita telah mempelajari cara membuat kalimat atau membuat paragraf, kemudian kita juga mempelajari cara menentukan ide pokok, dan kita mempelajari tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan dari pembelajaran kita hari ini? Tidak, Bu. Jika tidak, kita akhiri pembelajaran ini. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pembelajaran hari ini Ibu tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih ya, Nana. Om Santi, 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 Om. Terima kasih, Bu. Terima kasih.